Sambil mereka makan, Alkitab berkata, waktu mereka duduk makan, Yesus duduk makan dengan suami istri ini. Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecahkannya roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tiba-tiba mata yang sudah tidak lihat, tidak kenal Yesus, tiba-tiba dia melihat, inilah Yesus. Inilah Yesus yang kita lihat pada waktu Dia disalibkan, kita tahu Dia dikuburkan. Inilah Yesus. Sekarang sudah bangkit. Tiba-tiba begitu lihat Yesus, Yesus sudah hilang. Waktu itu sudah malam, saudara. Kalau saudara tiba-tiba begitu, takut juga kan? Takut kan? Waktu mereka tidak kenal Yesus, mereka berani ngomong. Tapi tiba-tiba Yesus menyatakan ini. Tiba-tiba mereka, ini Yesus. Tak hilang. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ini dulu mereka, suami istri, rasa nggak tadi sebelum dia masuk di rumah ini, sebelum itu waktu kita jalan sama-sama, kita tidak tahu siapa itu. Waktu dia berbicara, dia mulai jelaskan tentang Alkitab, maka hati kita mulai berkobar-kobar. Hati semangatnya mulai timbul kembali. Saudara, kerajinan mereka tidak kendor lagi, tapi mulai kuat lagi. Dan lalu mereka mengerti bahwa itulah Yesus. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Udah malam, saudara. Mereka kembali ke Yerusalem karena apa? Untuk membawa berita bahwa Yesus sudah bangkit. Dalam ayat yang ke-35 tertulis, lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan tadi dan bagaimana mereka mengenal Dia. Dan pada waktu Ia memecah-mecahkan roti itu, baru mereka ceritakan. Saksi hidup yang melihat Yesus bangkit, yang melihat Yesus memecahkan roti, seperti kita dalam Perjanjian Kudus. Disitulah ratu melihat Allah. Dan banyak orang dalam kebaktian Perjamuan Kudus, seringkali waktu sedang makan, mereka tiba-tiba merasa ada kuasa Allah yang datang, mujizat terjadi. Haleluya. Dan tidak heran kalau Perjamuan Kudus semua orang datang, gereja penuh sesak, karena ada sesuatu yang perlu bicara tentang roti dan pecahkan. Seperti Yesus, roti kehidupan itu dipecahkan, dibagi-bagi kepada kita, membawa kehidupan, membawa sukacita, membawa kegirangan, sehingga mereka lantas kembali. Mereka kembali ke Yerusalem dan berkata apa? Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Mereka membawa berita. Salaman mereka satu kepada yang lain. Sesungguhnya Tuhan sudah bangkit. Dan ini merupakan salam. Kalau sekarang kita bilang haleluya, yang lain bilang shalom. Tetapi orang yang mengalami sendiri melihat Yesus sudah bangkit, menyalami satu kepada yang lain di kota Yerusalem, jalan malam-malam, cari di mana orang-orang yang sudah berkumpul. Barangkali sedang sedih dan susah. Kenapa Yesus bangkit? Datang mereka membawa saksi hidup dan berkata, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Sudah bisa salami satu bersebelahnya dan katakan sesungguhnya Tuhan sudah bangkit. Bagaimana saudara bisa berkata sesungguhnya Tuhan sudah bangkit kalau saudara tidak lihat sendiri, kalau saudara tidak alami sendiri? Memang Tuhan sekarang tidak bisa kelihatan.
Tetapi paling sedikit mata rohani kita mulai melihat dengan iman bahwa benar Yesus sudah bangkit. Karena apa? Mereka rasakan ketika mereka makan roti. Bah, inilah Yesus. Nah, itulah mengenal Yesus pada waktu kita makan roti itu. Perjamuan kudus. Nah, tiap kali kita makan roti kehidupan, Yesus berkata, setan berkata, kalau engkau adalah Tuhan, coba robahlah roti ini menjadi batu ini menjadi roti supaya kamu makan. Karena kamu Tuhan sedang lapar, sudah 4 hari nggak makan, marilah makan, buatlah batu jadi roti. Yesus berkata, ada tertulis, manusia bukan hanya hidup daripada roti, tapi juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, itu yang mereka alami. Inilah makanan, inilah roti, inilah Yesus, itulah yang mereka jalan keliling membawa berita. Dan sesungguhnya Tuhan sudah bangkit. Haleluya.